Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rasya Yahya Fidiananta dengan NIM 2411112200036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ginjal dan sistem urinaria atau uropaetik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai embriologi. Jadi tubuh kita terbentuk dari zigot, organ reproduksi, morula, blastula, kemudian gastrula. Di sini terdapat pembentukan ginjal. Letak ginjal itu berada di kiri dan kanan sistem pencernaan. Terdapat mesonefron, dan pada ujung mesonefron ada tonjolan ureter yang diselimuti oleh metanefros. Kemudian letak ginjal dari proyeksi belakang. Dari proyeksi belakang, ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan. Hal ini dikarenakan karena pada ginjal kanan pertumbuhan terhambat oleh liver atau hepar. Jadi karena ginjal kanan ini lebih ke bawah, dia lebih rentan jika ada guncangan dari luar. Kalau misalnya ginjal yang kiri, dia itu terlindungi oleh tulang iga belakang, tulang 11 dan tulang 10, 11 dan 12. Kemudian pembentukan kantung kemih. Pertama-tama ini ada kloaka. Jadi kloaka ini beda dengan anus. Kalau misalnya kloaka ini adalah persatuan dari anus dan tempat keluarnya urin. Ini merupakan awal mula. Kemudian rektum dan urogenital makin lama akan makin terpisah. Kemudian pembentukan organ uropoiesis atau urogenital pada wanita. Di sini terdapat palus. Makin lama karena pengaruh hormon estrogen pada wanita dan sedikit campuran hormon testosteron, palus ini akan berubah menjadi glans klitoris. Kemudian urogenital fold. Ini ada urogenital fold di sini akan berubah jadi labium minor. Kemudian di sini juga terdapat membran anal. Membran anal ini lama-kelamaan akan menjadi anus. Kemudian ada skrota. Jadi skrota pada wanita ini lama-kelamaan akan berubah menjadi labium mayor. Nah, untuk pembentukan organ pada pria, tadi kan kalau yang pada wanita palusnya akan jadi glans klitoris. Kalau misalnya pada pria, palusnya ini menjadi penis. Kemudian plika urogenitalnya akan menutup. Kemudian terjadi pembesaran skrotum atau skrota membesar menjadi skrotum. Kemudian di sini ada letak ginjal dari depan. Jadi pada ginjal ini, di atas ginjal terdapat kelenjar atau biasa disebut glandul suprarenalis yang menghasilkan adrenalin. Nah, adrenalin ini menyebabkan rasa berdebar dan deg-degan. Jadi pada ginjal ini mengapit dua pembuluh darah besar. Yang berwarna merah itu disebut aorta yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan yang berwarna biru itu disebut vena. Vena ini membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Ginjal ini dibungkus oleh kapsul, yaitu kapsula fibrosa yang sangat keras. Jadi kapsula fibrosa ini sangat keras karena dia melindungi ginjal. Kemudian pada ginjal ini terbagi menjadi dua kutub, yaitu kutub atas dan kutub bawah. Pada ginjal juga terdapat korteks. Jadi korteks ini artinya adalah kulit. Korteks renalis. Kemudian terdapat juga korteks renalis. Korteks renalis ini tempat untuk filtrasi dari pembuluh darah. Kemudian
Air seni dikumpulkan di tubulus untuk nanti disekresikan di kalix minor. Kalix minor menjadi ini kan ada kalix minor. Jadi kumpulan kalix minor tadi akan menjadi kalix mayor. Kemudian kalix mayor berubah menjadi pelvis renalis, dan terakhir ini di ujung dia akan menjadi ureter. Di sini terdapat proses pembuangan urin. Ketika 200 cc air kemih yang berkumpul di buli-buli, air kemih akan memasuki sphincter ureter interna. Dan sphincter ureter interna ini akan terbuka sedikit dan akan membanjiri uretra bagian prostat. Namun, sphincter ureter eksterna tetap tertutup. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi ginjal dan sistem urinaria atau uropoietik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.